Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi. Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai best people, ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Selamat datang di Saka Podcast bersama aku, Eka Salvina Fitriasanti, selaku host yang akan menemani waktu kalian beberapa saat ke depan. Aku di sini ditemani sama salah satu guru yang mengajar di SMA Negeri 1 Kandangan. Jadi siapa sih? Nah, beliau ini adalah Bu Nur Farida Maulidina SPD atau yang sering kita panggil sebagai Bu Dina. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Eka. Gimana nih kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Nah, Bu Dina ini adalah guru BK atau bimbingan konseling ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengalaman remaja. Yang mungkin dari pengalaman ini, kita yang sedang mengalami masa-masa remaja bisa lebih mengevaluasi diri kita untuk menjadi remaja yang memiliki prinsip atau patokan yang kuat dan bisa menjadikan kita sebagai remaja yang potensial. Nah, ngomong-ngomong tentang remaja nih ya Bu Dina kan selaku guru BK nih, ya pastinya setiap harinya nggak lain lagi dong yang harus berurusan sama seorang remaja. Nah, menurut Bu Dina, remaja itu seperti apa sih Bu? Sebenarnya satu kata sih. Apa? Unik. Unik, oke. Kok bisa dibilang unik itu gimana Bu? Karena remaja ini dibilang anak-anak yang nggak mau, dibilang Remaja. dewasa juga belum Iya, gitu loh. belum. Jadi di tengah-tengah transisi. Oke. Transisi dari anak-anak ke dewasa. Nah, ini namanya remaja. Iya. Jadi kan mereka yang ingin diperhatikan, ingin menunjukkan dirinya, ya itu remaja gitu. Gitulah remaja. Oke. Lebih singkatnya seperti itu. Oke, jadi remaja itu adalah perkembangan dari transisi anak-anak menuju dewasa, teman-teman. Nah, selanjutnya, tugas seorang remaja itu seperti apa sih, Bu? Banyak sekali sih. Banyak sekali. Mungkin kalian yang lagi tren ya. Iya. Pokoknya kalau anak remaja ya pokoknya boleh. Pokoknya remaja ya senangnya cinta-cintaan gitu ya. Iya. Biasanya banyak yang Iya, lagi iya. seperti itu. Sebenarnya kalau menurut ahli, menurut Harlock itu ada 10 gitu ya. Ada 10. Iya, ada 10. Banyak banget. Iya. Banyak sekali kalau saya sebutkan semuanya nanti jadi Ada kuliah banyak nanti dong waktunya. Oke. Jadi- Yang paling penting aja, Bu. remaja itu biasanya kan suka lawan jenis gitu ya. Itu sudah pasti sih menurut saya. Anak remaja itu pokoknya suka kalau ada cowok ganteng Wah, gitu, ganteng tuh, gitu. suka apalagi yang artis Korea gitu ya, suka gitu. Kemudian kalau ada yang cewek cantik gitu juga langsung disepil Iya, gitu ya, cantik stalking banget. gitu IG-nya Iya, gitu ya. biasanya gitu. Nah itu normal. Berarti itu wajar ya, Bu ya? Wajar, itu memang perkembangannya remaja seperti itu. Jadi Oh, dia oke. ada ketertarikan dengan lawan jenis itu dia berarti normal. Normal. Yang nggak normal itu dia yang tertarik sama Sesama jenis biasanya. gitu. Itu yang ada itu perlu Aduh, perlu itu mungkin ada penyakit lah atau apalah atau Kelainan mungkin ya. atau mungkin dia sakit hati itu nanti diperdalam lagi. Nanti kita nggak bisa mematok gitu ya. Iya. Kemudian ada lagi kalau remaja itu biasanya memang dia tuh lebih menunjukkan dirinya. Pengen apa ya? Pengen ini terlihat aku, iya, paling- aku gitu loh. Iya. Aku pengen pokoknya aku gitu loh. Iya. Gitu remaja. Kemudian dia yang punya tanggung jawab ekonomi sosial, udah ada tanggung jawab ekonomi Iya, sosial iya. gitu ya. Kayak teman-teman kita anak-anak itu ada yang bekerja, ada yang weekend iya, itu iya. dia bekerja. Tapi itu biasanya ada tekanan dari orang tua juga loh, Bu. Iya, itu faktor lain ya. Maksudnya iya, iya. rasa tanggung jawab mereka ada yang seperti ini. Iya. Kenapa nggak kuliah gitu ya? Anak itu yang nggak kuliah karena memang dia tuh saya pengen bantu orang tua Bu. Lah, Iya. itu bantu orang tua itu ada rasa yang tanggung jawab. Iya, Aku oke. pengen bantu orang tua karena orang tua saya kayak ini kurang mampu, saya pengen membantu. Nah, itu Iya. rasanya itu loh. Empatinya itu udah ada, itu perkembangannya remaja. Iya, iya. Jadi ke teman-teman kita ada yang bekerja weekend, ada yang malamnya dia itu kerja, paginya dia sekolah. Nah, Iya. itu perkembangannya ada ya, sudah ada tanggung jawabnya. Iya, iya. Itu wajar itu. Kemudian Selanjutnya. ada lagi yang mereka itu itu
Gimana? dia lebih siap mempersiapkan ke arah perkawinan. Oh, Itu juga menikah. iya, Iya, itu iya. juga harus dipersiapkan itu. Harus dipersiapkan. Iya, harus dengan cara apa? Ilmu. Iya, iya. Misalkan ya, kalau misalkan di usia pernikahan itu mereka tuh umur berapa sih boleh nikah gitu. Iya, umur berapa biasanya, Bu? Kalau di sekarang kan negara minimal 20. Iya, minimal. Gitu. Kan dengan kita tahu ilmu itu, kita nggak akan Sembarangan. seenaknya sendiri sembarangan. Oh, boleh nikah tuh umur segini. Iya. Gimana sih nanti kalau nikah itu ilmunya apa, dia udah tahu. Iya. Nah, itu fungsinya remaja itu di situ. Jadi ilmunya harus diperbanyak untuk mempersiapkan ke dewasa nanti gitu. Iya. Ada lagi dia harus bisa menerima kelompok lain. Kan Terima biasanya kelompok lain. gini, remaja Gimana, itu gimana? apa ya? Identik dengan geng, ada yang Oh, geng ya, circle. Yes. Oh. Sekarang lagi innya kan circle gitu Iya, ya. circle. Bu, teman satu bersirkel-sirkel Iya. gitu ya. Ada anaknya kayak gitu. Nah, itu enggak apa-apa, itu wajar sih. Wajar. Cuma gimana kita dalam berteman itu? Iya. Nggak boleh saling bully, nggak boleh saling menindas, Iya, itu yang nggak benar. boleh. Nggak apa-apa kok, aku cocoknya sama anak ini kok, Bu. Nggak apa-apa, Iya, tapi jangan menutup kemungkinan untuk menerima anak lain, gitu loh. Jadi kita harus banyak temannya, harus kita bebas berteman sama siapapun. bebas. Oke. Cuma Jangan memilih-milih teman biasanya ya. itu Karena kan sekarang kan gitu. Kalau Iya. kamu gini gitu. iya, saya tahu itu. Nah kan pusat tuh nggak cantik, nanti nggak dibolo Iya, gitu. Gitu ya. Oh. Ada sampai rela pakai skincare yang yang murahan berjuta-juta. gitu ya. Oh, yang itu ya. Iya, ada ya kan yang seperti ada, itu. ada, Nah, ada, itu ya. itu fenomena yang terjadi di anak seperti itu. Mereka yang Pokoknya rela aku harus memakai rela gitu. iya karena biar dia diterima di teman-temannya, di circle tertentu gitu. Nah, janganlah body shaming, janganlah memandang latar belakang itu Iya, apa. benar. Sejatinya kita semua itu sama sih. Sejatinya kita semua itu berangkat, memang ada yang berangkat dari rumah mungkin dia sudah memiliki luka Iya. ataupun dia sudah bahagia, ya nggak apa-apa. Kita rangkul semua aja, kan kita juga nggak tahu toh. Kita kan berputar. Iya. Itu gimana kehidupan kita, kan belum tentu kita selalu di atas. Nah itu Pasti kita buat juga di bawah. pengalaman Iya, gitu. pengalaman. Nah itu kita harus menerima circle yang lain gitu. Mungkin circle itu anak-anaknya rajin belajar, ya Iya. nggak apa-apa kita gabung buat ikut belajar. Mungkin circle-nya itu dia sukanya olahraga, ya kita ikut olahraga, mungkin seperti itu buat Iya. apa, guyupi gitu loh. Gitu. Iya, iya. Apa ya guyupi? Tahu nggak? Mengayomi gitu Iya. kan. Bahasanya itu campuran Iya, ya. nggak apa-apa. Terus biasanya kan remaja ini penuh dengan masalah ya, Bu. Kalau boleh tahu masalah dalam remaja itu apa aja sih? Bukan masalah sih sebenarnya. Oh, bukan masalah. Cuma apa ya? Kan mungkin kendala dalam berproses gitu dalam ya. berproses, oke. Banyak sekali sih. Mungkin anak kendalanya mungkin dia kan tadi kayak dia berteman, kendalanya nanti mungkin dia Dari nggak fisik juga. fisik. Misalkan dia itu maaf ya, misalkan saya itu anaknya kurang putih gitu. Iya. Saya Kurang kemudian cantik kurang cantik, gitu. merasa gitu. Nah, itu bisa jadi. Kemudian ada juga yang memang dia itu pengen diterima di teman-temannya, Iya. karena dia antara ekonomi atau apa, kemudian dia Memaksakan murung. diri. Bisa dia nanti dia Oh, murung, mengurung. bisa nanti dia bisa bunuh diri, itu kan jadi nah kan arah ke sana. Iya. Karena apa ya? Karena itu tadi Tekanan. iya, tekanan. Nah, selanjutnya, biasanya kan remaja ini penuh dengan masalah kan, Bu ya. Nah, gimana sih menurut Bu Dina permasalahan pada remaja itu? Permasalahan remaja itu mungkin dikira itu remaja itu penuh masalah Iya, gitu masalah ya. banget gitu. Bukan penuh masalah, tapi mungkin kendala dalam Berproses. dalam tugas perkembangannya Oke, gitu loh. oke. Apa ya? Contoh ya, misalkan anak introvert. Iya, Bukan gimana introvert itu? sih, pendiam gitu aja ya. Pendiam. Anak pendiam gitu, dia kan akan beda perkembangannya remaja akan berbeda dengan anak-anak Yang lain, yang aktif. senang bergaul. Iya, yang senang bergaul. Oke. Beda kan? Beda-beda banget. Biasanya ada anak yang pendiam itu dia cenderung yang Pengen sendiri, sendiri, ya. apa sendiri, Iya. murung. Itu kan kayak ketinggalan informasi lah atau Iya. gimana. Itu bedanya kayak gitu. Jadi lebih kepada apa ya? Sifat juga pengaruh sih, sifat sama juga. kelakuan. Banyak sekali sih nanti
ke pola asuh juga. Misalkan gini ya, mohon maaf, misalkan dia sering sama orang tuanya itu pola asuhnya keras. Anaknya gitu beda kan ya. nanti anaknya. Beda. Anaknya nanti bisa temperamen anaknya, Iya. ada seperti itu. Kan masalah lagi nanti di sekolah nonjok temannya, Iya, jadi melampiaskan bertengkar. ke Nah temennya. itu banyak sekali. Jadi apa ya, penyebabnya banyak sekali. Iya, Ada iya. juga yang dia kemudian murung, putus pacar misalkan ya. Oh ya, galau gitu. Kemudian dia putus sama si A, kemudian jadi sama si B dibuat pelampiasan, Iya. dia yang disakitin juga, Iya, itu iya. juga Ngelampiasinnya masalah ke si lagi. A. Kemudian disakitin Iya. nanti bisa bunuh diri, itu kan masalah lagi. Kemudian dia sampai kan banyak sekali tuh remaja bunuh Iya. diri. Iya, bener Itu banget. karena memang banyak sih faktornya, Iya. dari pertemanan, keluarga, Ekonomi mungkin juga. ekonomi juga, Iya. banyak sekali. Makanya kalau disuruh menyebutkan satu-satu banyak sekali. Banyak banget. Jadi jadi garis besarnya seperti itu sih. Jadi Iya, remaja iya. itu nggak bisa kita patok langsung ini gara-gara ini Iya. gara-gara ini enggak. Iya, iya. Jadi banyak sekali. Dan biasanya kita itu masalah fisik juga nih Bu. Body shaming. Body shaming, masalah pertemanan juga. Kita tuh biasanya harus memilah-milah teman gak sih Bu? Harusnya. Iya, seharusnya. Seharusnya sih enggak sih. Gini, remaja kan kita ada waktu buat explore ya. Iya. Kita mengisi tabung ilmu kita, tabung otak kita kan diisi dengan yang positif Iya, gitu ya. iya. Kemudian tadi gimana? Harus memilah-milah teman. Harus melihat teman gitu ya. Menurut saya enggak ya. Kalau misalkan sekarang disebut circle, Iya, circle. ya, disebut circle. Atau Kemudian kelompok tertentu gitu. circle atau kelompok tertentu. Iya. Dulu namanya geng. Geng ya, Iya. sekarang sudah ganti dong. Nama sekarang yang lagi ngetren tuh circle ya, Circle. tapi dulu bahasanya tuh geng. Itu wajar sih, wajar kok. Iya. Tapi gini, cuma ya nggak, tadi kayak saya sampaikan tadi, cuma kita tuh jangan sampai membatasi gitu loh, Membatasi pertemanan. Oke, gitu. oke. Tapi biasanya setiap circle itu kayak gini loh Bu, kayak membuli circle lain. Biasanya gitu. Oh, circle gitu. A, kamu kurang gini, kurang Tapi gini. jangan curhat loh ya. Iya. Aduh, kok jadi curhat ya? Iya. Iya. Tahu saya curhat nanti. Ya contohnya seperti itu. Biasanya kayak membanding-bandingkan circle kita itu lebih baik daripada circle sana gitu. Oh, iya. Biasanya gitu. Iya sih, banyaknya seperti itu. Bu, kayak ini gitu ya. Wajar sih kayak gitu ya. Makan Wajar. Pak remaja kan pengennya kan kayak dia yang di depan gitu. Iya, Pengennya aku yang harus, baik, iya. aku yang gitu. Aku harus paling gini. gitu. Iya, itu wajar sih. Cuma kan nanti kan ada peran dewasa, ada Iya. peran orang tua. Kalau di sekolah ada peran guru. Iya, Itu iya. nanti yang memberikan, mengarahkan Masukan, dia. Iya, arahan, itu. iya, Nggak harus dia itu kayak apa ya, kayak air tuh melaku dewe ya, enggak. Iya, Gitu, kita itu yang harus diarahkan. ada yang mengarahkan dan harus ada yang kayak menasehati gitu. Iya, harus. Makanya kita kayak harus sekolah itu kan harus bisa memilah. Iya. Mana ya ini yang benar. Iya. Apalagi remaja udah bisa mikir toh. Iya, bisa Ini pastinya Bu. Iya, maksudnya nggak kayak anak TK yang Iya, yang iki nggak ngerti kan dia, iki bener gak yo, ini kan nggak ngerti kan TK. semuanya dilakuin gitu. Iya kalau- kan anak TK kan makanya dia senang happy ya Iya, udah. oke. Itu anak kecil. Tapi anak remaja kan udah bisa memilih lah Wah, ini mana nggak yang benar, baik. ya. Nah, Wah, ini maka dari benar, itu gitu ya. apa ya, menuju ke otak yang sudah dikasih ini untuk memikir ini kira-kira keputusan saya bener nggak ya. Jangan cuma mikir gini. Saya tuh sering bilang sih kalau mikir itu jangan hanya satu kali, tapi berkali-kali. Berkali-kali. Apalagi anak-anak kan sudah bisa mikir toh, Iya. aku melakukan ini nanti dampaknya apa ya? Kalau saya melakukan itu gimana ya nanti Iya. dampaknya? Nah, seperti Tapi itu. biasanya itu remaja menyesalnya pada akhir Bu. Biasanya tuh di awal-awal dia mikirnya aku seneng gini, aku seneng gitu. Antaran lah Nah, kayak resikonya gitu. mungkin di awal-awal begitu dulu. Itu tak proses. Oh, proses. Iya. Mungkin dia nanti sekarang dia begitu. Kemudian nanti kan dia akan nerima batunya. Iya. Itu prosesnya. Kemudian nanti kalau ada kegiatan lagi seperti itu atau peristiwa lagi seperti itu serupa, dia akan belajar. Oh iya, Belajar aku dari- dulu sudah seperti itu. Ojo ngono maneh lah gitu. Iya. Nah, itulah proses kehidupan. Proses kehidupan Iya, pada proses. remaja. Iya. Nanti lawan dia akan paham Iya. dengan pastinya. apa yang dia lakukan gitu. Iya.
Terus untuk masalah ini Bu, percintaan biasanya. Gimana? Biasanya kan anak-anak remaja itu kalau habis diputusin kayak cowoknya biasanya tuh Nangis-nangis, kayak, nangis-nangis, galau-galau sakit gitu hati, ya. gitu kayak serasa dia sudah jadi milikku gitu. Udah aku sepenuhnya itu bahagiaku tuh di dia. Nah, terus Gitu akhirnya ya. putus dan akhirnya memilih untuk menjadi lebih pendiam atau aku nggak mau kenal sama yang lain lagi, dan dia memiliki trauma biasanya Bu untuk mengenal lawan jenis. Nggak semua sih seperti itu ya. Iya. Maksudnya Ada. pokoknya nggak curhat loh ya. Pokoknya nggak boleh curhat loh ya. Nggak curhat jadi Bu. Ya nggak semua sih. Ada anak yang misal diputus pacar, kemudian dia dari situ dapat pelajaran. Oh, ternyata pacaran seperti ini ya. Iya. Ada yang malah balas dendam. Ada yang malah melampiaskan ke seorang. Ada yang malah ke arah negatif lagi. Iya, iya. Ada yang malah dia ke kenakalan remaja. Iya. Kayak gitu. Jadi kan semua sih, makanya tadi perkembangan remaja ini digunakan untuk yang positif dengan cara, makanya paham tahap remaja itu gini. Oh, aku tahapnya seperti ini, saya normal. Tapi kalau gini wajar nggak ya? Iya. Jadi kita harus tahu norma juga. Ada agama yang menaungi kita, gitu loh. Jadi boleh kok kamu melakukan apapun boleh. Yang penting kamu nggak ketinggalan sama norma, nggak ketinggalan sama agama. Ada Itu. Ada aturannya, iya. Oke. Gitu. Selanjutnya, menurut Bu Dina, kenapa sih biasanya kan remaja sering insecure nih ya Bu? Nah, itu menurut Bu Dina wajar tidak sih kita seorang remaja itu insecure tentang penampilan, tentang fisik, atau tentang pendidikan biasanya? Nggak hanya remaja sih yang insecure itu. Oh, orang dewasa juga Ya, Bu? orang dewasa juga insecure Kayaknya bisa. semua orang nggak sih? Iya, semua orang insecure itu juga bisa. Insecure itu apa sih sebenarnya? Kamu tahu nggak? Tidak pede gitu sama Nggak pede penampilannya gitu ya. Be yourself. Udah itu kuncinya. Oke. Jadi apapun yang baik itu ya dirimu sendiri kok, gitu loh. Kalau kita mau nyontoh orang kayak gitu, kita lo nggak, misalkan ya saya mau nyontoh kayak yang lagi in sekarang, ya kan saya nggak jago make up misalnya. Iya. Saya nggak jago make up, saya ingin jadi kayak orang-orang yang di sana jago make up. Kemudian saya sekolah make up tebel, gitu kira-kira kamu tertawa nggak? Ya tertawa dong Iyalah, pastinya. seperti itu. Nggak Jadi- cocok sama lingkungannya Bu. Nah, seperti itu juga. Oh, Jadi iya. jaga dirimu sendiri, apa yang ada dalam diri kamu itu kembangkan. Kembangkan. Jadi kita kan dikasih nih kekurangan sama kelebihan. Iya. Nah, kelebihannya itu Kita kembangkan, tonjolkan. kekurangannya diminimalisir. Jadi biar apa? Biar jadi remaja yang positif gitu. Jadi fokusnya ke kelebihannya, jangan kekurangannya. Jangan gini, misalkan aku nilaiku matematika kok jelek ya. Kok Udah Ari aku bodoh banget guys. Aku bodoh guys nih. Iya. Jangan gitu. Putus Aku asa punya, gitu tuh, Bu. aku punya bakat nyanyi, bakatku nyanyi. Ya udah, kembangin aja bakat nyanyi. Ikut kompetisi apa yang bisa menjadikan kamu unggul Iya, dengan cara iya. kamu menyanyi tadi. Iya. Nah, itu. Berarti- Jadi fokus ke kelebihannya, jangan fokus ke kekurangannya. Iya, berarti Gitu. setiap orang itu mempunyai potensi masing-masing ya Bu? Bener, makanya unik. Unik tadi Unik. apa? Unik. Jadi semua orang tuh unik kok. Punya Banyak kelebihan teka-teki. masing-masing Iya. dan banyak kelebihan dan kekurangan masing-masing. Iya, iya. Tinggal kita, makanya who am I? Siapakah aku? Nah, itu harus tahu. Ya jadi diri tadi kan Bu. Siapa aku? Kembali lagi tadi. Siapa aku? Biar apa? Biar kita bisa memaksimalkan diri kita seperti apa Iya. gitu. Oke. Selanjutnya, gimana sih cara mengatasi insecure pada remaja? Cara kita menyadarkan biar orang itu jangan insecure mulu gitu. Itu kembali tadi. Be Gimana? yourself sudah. Yourself. Satu kata Oke. itu. Be yourself. Singkat, padat, dan jelas. Singkat padat, be yourself. Jadi apapun diri kamu kembangkan, wes pokok itu Iya, aja. iya udah. Be yourself. Entah kamu dihadang seperti apa, yus aku gini. Pokoknya dengan sakara PDW. Iya. Tahu ya? Iya. Bukan berarti be yourself Ngawur itu gitu. ngawur. Nyapa aku senengku ngene. Ya wes aku jangan, ngene gitu. jangan Nggak, gitu. nggak boleh, iya. Jadi kita harus punya aturan juga. Iya. Be yourself tapi ya nggak merugikan orang lain gitu loh. Misalkan aku senengannya maem sama medongkrong, tau Iya. medongkrong ya, tak Iya, iya, kaki iya, di atas iya, gitu misalkan ya, Yang kurang sopan gitu. gitu misalkan gitu. Nyapa aku senengku ngene, jangan begitu. Iya. Tapi kita harus juga tahu aturan tadi gitu Iya. loh. Gitu, jadi be yourself tapi juga tidak sakara PDW gitu. Apa bahasanya ya, pokoknya begitulah. Seenaknya sendiri gitu Gitu, loh. ya. Nah, biasanya remaja itu kan menjadikan insecure ini sebagai kayak permasalahan yang sangat berat banget gitu di hidupnya. Itu gimana sih Bu cara menyadarkannya beliau?
atau mereka ini kayak jangan insecure mulu gitu loh. Anak sekarang itu emang gitu sih, dikit-dikit insecure bu, insecure gitu ya. Nggak pede aku gini, nggak pede Dia gitu. tuh nggak apa ya, dia tuh mundur sebelum berperang gitu loh. Jadi nggak mau mencoba dulu. Berarti kita tuh harus mencoba. Iya no, kayak gini misalkan aku pengen jadi dokter, tapi nggak belajar. Cuma pengen aja. Kan nggak mungkin toh kamu berandai-andai aku enaknya jadi dokter spesialis, Iya, cantik, kemudian uangnya banyak, mungkin ya ini, kemudian kamu cuma tiduran, pengennya kamu Aduh. melek gitu udah jadi dokter, kan nggak mungkin. Nggak mungkin, Itu kan semua itu buat- ada prosesnya. Iya itu jadi kita coba dulu gimana, kalau gagal dievaluasi lagi. Jangan kebanyakan anak kan nggak mencoba, pengennya Instan. itu ini saya tambahin ya. Ya. Ini sekarang lagi itu generasi sekarang tuh generasi strawberry. Wah, strawberry. Iya. Apa itu, Kamu Bu? belum pernah dengar? Waduh, belum pernah tahu sih. Kamu tahu tuh strawberry kan apa ya? Yang kecil ada bintik-bintiknya gitu. Kan dia tuh lembek gitu ya. Iya, Kalau lembek. dia dipegang dikit dia terluka. Iya. Nah itu generasi Gimana sekarang itu maksudnya? rata-rata seperti itu. Jadi generasi sekarang itu dikit-dikit aku dibully, dikit-dikit aku dibully, padahal tuh enggak. Cuma temannya bilang gini, kamu itu kok jelek sih, udah bilang dibully. Iya. Dikit-dikit bilangnya dibully. Tapi kan itu tergantung bukan. perasaannya orang, Bu. Nah, sebentar. Kemudian anak-anak sekarang itu lebih kepada situ, diri instan. Maunya instan. Kemudian aku pinginnya itu yang besar-besar. Pinginnya itu pokoknya nggak mau berproses gitu loh. Iya. Tadi mereka insecure tadi belum coba sudah mundur. Gagal sudah. Kayak udah mundur gitu tadi. Itu. Jadi sekarang itu namanya generasi strawberry apa? Pokoknya generasi gadget itu ya. Itu mereka itu. Jadi mereka itu lebih ke situ, lebih ke arah generasi strawberry itu. Jadi dia tuh pengennya instan, dikit-dikit reward, dikit-dikit self reward gitu loh. Pengennya wah aku udah ujian, aku jalan-jalan Iya. Jadi apa ya? Nggak sebanding gitu loh. Usahanya nggak sebanding sama rewardnya. Oh, Jadi gitu. misalkan Berlebihan usahanya gitu ya, Bu? Gimana? Berlebihan. Misalkan usahanya 1, rewardnya 5. Aduh, nggak imbang dong. Ya kayak gitu. Jadi Iya, sekarang iya, itu dari penelitian sih, ini udah saya nggak ngarang, ini ada penelitiannya, sudah ada gitu. Jadi ya begitu. Jadi sebagai seorang pendidik itu gimana menasihati anak-anak itu biar tetap semangat, jangan insecure, jangan insecure melulu gitu loh. Iya, Ojo, kamu jangan menyerah sebelum mencoba, bahasanya begitu. Iya. Kan Anda begitu kan, kamu gimana rasanya? Iya. Apakah pernah juga kayak gitu? Aduh, sering banget. Sering ya? malahan, Iya. Ya itu, makanya kan anak sekarang kan karena juga efek sosmed juga. Iya. Gadget itu berubah loh, Bu, ya Allah. Iya, kan anak sekarang kan kayak orang-orang yang hedon gitu kan, Iya, hedon. enak ya. Wah, Iya. enak ini ya. Tinggal- Dia itu cuma pergi ke mall gitu. Banyak Hidupnya tuh enak banget, pokoknya beda susahnya ya, gitu. Dia tuh nggak tahu prosesnya. Taunya gitu, pengennya kayak gitu, instan gitu. Itulah fenomena yang sekarang yang perlu memang kita sebagai seorang guru, pendidik, orang tua, semuanya lah berusaha keras untuk biar anak-anak nggak gitu. Iya, Bu. Jadi Harus tetap semangat belajar. ya belajar itu nomor 1 gak sih, Bu? Iya. Tapi biasanya sekarang itu gadget itu nomor 1 malahan. Iya, bener. Ada juga yang di dalam kelas itu kayak udah ada pelajaran nih, udah pelajaran mulai, tapi ada anak yang ini loh selalu nge-game. Gitu ya. Itu ya itu mungkin Kayak kurang menghargai guru gitu. Anak game itu juga banyak faktornya. Ya, bisa mempengaruhi banget. Nggak semua anak ngegame itu di sekolah itu juga dia itu nggak menghargai guru juga nggak. Ada yang mereka itu di rumahnya ada sesuatu, jadi Ada dia problem di gitu. sekolahnya buat refreshing ngegame. Oke. Ada yang anak-anak di rumah nggak boleh, ada anak-anak yang mungkin tinggalnya nggak di rumah, terus kemudian di tempatnya di sini nggak boleh bawa HP, terus di sininya buat ngegame. Ada juga yang memang kesukaannya ngegame, ada juga yang memang dia bekerja. Ya kan bisa tau? Bisa. Nah itu gitu sih, banyak faktornya. Oke. Terus faktor yang paling menonjol yang mempengaruhi pada pergaulan remaja itu apa biasanya, Bu? Faktor yang menonjol pada Perkembangan remaja, perkembangan remaja, lingkungan, terus dalam orang segi tua. keluarga juga. Orang tua paling besar ya. Keluarga itu paling besar sekali pengaruhnya. Iya banget. Pola asuh itu sangat
sangat besar pengaruhnya. Iya. Apalagi orang akan berbeda kok dia jadi dari orang tua yang utuh, orang Yang tua yang cemara. single, orang tua yang broken, itu Iya. beda-beda semua. Akan mempengaruhi anak itu sendiri, akan mempengaruhi itu. Iya. Ya itu, tapi ada anak-anak yang memang dia mau apa ya? Gimana? Mau bangkit, ada anak-anak yang mau oh ya aku nggak mau dibilang korban, aku nggak mau, ada juga yang kayak gitu. Iya. Ada juga yang dia malah apa Gimana? ya, terpuruk. Putus asa. Jadi gini, terpuruk, ya wes lah aku ancen anak gini. Anak wong gini gitu, jadi anak orang gini. abis itu dia nggak mau berkembang, dia malah ikut hal-hal yang negatif karena dia melampiaskannya melampiaskan ke tadi gitu. Sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan ya, tapi gimana menjalani hidup seperti itu gitu. Iya. Jadi yang paling itu lingkungan, kemudian orang tua itu. Kalau misalkan lingkungannya juga baik-baik saja, Iya. dia juga akan ikut Iya. kok. Biasanya gitu faktor teman juga ya, Bu. Teman juga tadi masuk lingkungan. Teman juga itu mempengaruhi. Dia berangkat dari rumah, misalkan dia oke-oke aja, nggak Iya. ada masalah. Iya. Kemudian teman-temannya yang mempengaruhi, itu juga bisa jadi. Itu. Oke. Kalau jadi gini, remaja itu harus punya prinsip. Prinsip. Yes. Jadi gini, Gimana? aku remaja, kamu harus punya tujuan. Tujuan untuk lebih baik ke depannya. Ya, apa tujuan hidupnya apa, goal hidupnya itu oke. apa? Misalkan kamu Kayak cita-cita gitu, Bu. yes, Oh. kamu harus punya tujuan. Kemudian nanti kalau prinsipmu apa? Ketika kamu ketemu sama teman si A, si B, si C, tapi kamu punya prinsip, kan nggak akan kamu ikut-ikutan gitu loh. Iya. Prinsipku iki, misalkan kamu ketemu sama Diajak teman-teman, gitu. misalkan ya, Misalnya. ketemu teman-teman anak-anak yang memang dia suka keluar malam, Oh ya. misalkan ke tempat angkringan malam misalkan, gitu ya. Kamu punya prinsip, aku sama orang tuaku nggak boleh kayak gitu. Iya. Misalkan, Iya. kemudian aku punya prinsip nggak boleh. Teman-temanmu udah teman raket nih, tuh deket, ayo malam minggu gitu ya. Kesana Ayo gitu. kita hangout gitu ya. Iya, hangout. Kamu punya prinsip, aduh kayak gini nggak boleh. Nggak boleh. Kamu udah punya prinsip, kamu nggak akan ikut gitu loh. Jadi harus punya prinsip, Iya. tujuan, atau cita-cita itu penting. Tapi bukan berarti kita itu tidak berteman dengan dia gitu. Iya, kan kita kan berteman juga nggak harus kita Gimana? kita nggak harus ngikuti dia terus kan, Iya. gitu loh. Jadi tadi itu kuncinya punya prinsip, tujuan, cita-cita. Oke. Biar nggak jadi remaja yang biar prosesnya kamu remaja itu ke positif, nggak terjerumus ke hal yang negatif gitu loh. Tapi biasanya remaja kan ini serba ingin tahu gitu loh, Bu. Jadi apa-apa aku belum tahu ini nyoba gitu. Kayak seenaknya sendiri Penasaran. gitu loh. Penasaran. Boleh sih penasaran, kan caranya penasaran tuh banyak sih. Iya, iya. Bisa kita tanya, wawancara, atau kita googling atau apa. Iya. Kan kita nggak harus ikut-ikutan kan. Penasaran itu kan caranya banyak banget. Nah, itu kita pilih aja caranya nggak merugikan kita apa. Oke. Tuh. Harus memilih yang bermanfaat lah bagi diri kita. Jangan sampai kita terjerumus ke hal-hal yang negatif, jangan sampai gitu. Nah, biasanya pergaulan bebas ini kan melulu tentang hal-hal yang negatif. Nah, menurut Bu Dina ada nggak sih dampak positif dari pergaulan bebas ini? Namanya aja bebas ya. Bebas tuh nggak punya aturan. Misalkan kamu kalau punya hewan ternak, Ya. kamu ditaruh di lapangan gitu, angon, tahu angon? Iya, ya? angon, Oh, tahu, juarnya tahu. angon, Iya, dia bisa kabur ndak? bisa. Kayak gitu. Bisa aja. Gitu. Jadi kamu kayak angon medus misalnya, kamu mau juar nih, gak mau gue mulai gitu ya, kamu biarkan di Wah, situ, gawat itu. kan dia bisa dicuri orang, bisa hilang, Iya. kayak gitu. Namanya bebas, nggak punya aturan, ya udah. Tapi menurut saya nih ya kan saya seorang remaja lah. Kita itu yang serba ingin tahu itu loh, Bu. Itu bisa gimana ya, kayak aku melakukan gini aku bahagia loh. Aku bisa menemukan bahagia dengan aku melakukan hal-hal yang kayak semisal self healing, kayak healing gitu loh, Bu, sama teman-teman, kayak perjalanan jauh, terus kayak ya gitulah. Kita itu bisa mendapatkan bahagia dari hal-hal yang menurut kita baik gitu. Padahal sebenarnya itu kalau menurut pandangan orang itu kurang baik. Sebentar, berarti kamu menurut di sini healing itu nggak baik? Healing itu baik, perlu banget. Tapi gimana? Kalau yang berlebihan gitu loh, Bu. Oh, maksudnya berlebihan. Ya kalau memang yang berlebihan ya
gimana ya jangan. Kita intinya tadi ada waktunya healing, ada waktunya kamu sekolah. Iya. Jangan sampai sekolah terus healing. Nanti bolos jadi. Iya, biasanya gitu Bu. Gitu ya. Paminya sekolah tapi nggak tahu kemana. Nah, jangan sampai kamu berangkat sekolah, kemudian siangnya kamu ditemukan di suatu tempat untuk healing. Jangan sampai itu. Gitu. Jadi misalnya kamu bahagia tapi itu tidak merugikan orang lain dan itu tidak melanggar hukum atau aturan, ya tidak apa-apa, it's okay gitu. Oke, selanjutnya kita membahas tentang kesehatan mental nih Bu. Nah, menurut saya kan kesehatan mental itu sangat penting loh. Nah, seorang remaja dengan mental yang sehat itu akan berpengaruh pada kondisi fisiknya dan kualitas hidupnya. Dan menurut Bu Dina, kenapa sih kita itu harus menjaga kesehatan mental? Bahasa sebenarnya kan waras ya. Waras, iya. Iya kan? Iya kan? Bahagia, dia bisa berpikir positif gitu kan. Penting nggak sih gitu ya? Iya, penting nggak sih? Ya penting. Ya gimana gitu? Gimana ya? Dibilang karena gini loh. Sekarang itu anak-anak tuh ada sepertinya anak sekarang itu. Saya tuh pengen Bu jadi seorang yang menolong orang-orang yang lagi mentalnya sakit, gitu loh. Ya, sosok jadi pahlawan lah ya. Iya. Tapi dia ada yang caranya itu salah. Ada yang dia sok-sokan jadi seorang pahlawan, nggak punya ilmu kan. Orang seperti itu kan orang-orang yang mentalnya itu baik lagi. Latar belakangnya seperti apa sih orangnya, gitu. Jadi kita tuh nggak bisa mengejudge kayak sekarang kan lagi dikit-dikit dia mentalnya sakit. Sebenarnya kayak yang bisa memvonis kayak gitu sih yang ahli. Kita nggak bisa langsung memvonis kamu sakit gitu. Nggak bisa, nggak boleh. Itu namanya malah praktek gitu. Misalkan saya saya bilang, Eka kamu mental kamu sakit ya? Ya nggak boleh. Ya harus. Kita bisa menyakiti hati orang lain loh dengan berkata gitu. Iya, jadi nggak boleh kayak gitu. Jadi harus ada wawancara dulu, apa sih kenapa misalkan kemudian dia itu gimana sih kamu itu kalau mendeskripsikan diasumsi kamu orang yang mentalnya sakit tuh seperti apa? Biasanya tuh kayak dia itu sering menyendiri gitu loh Bu. Terus apa-apa itu sendiri dan nggak mau berbaur sama yang lain gitu. Kayak gimana ya? Jadi anak pendiam lah biasanya. Takut untuk berekspresi gitu. Jadi kamu ngiranya anak kayak gitu mentalnya sakit. Iya. Padahal kan padahal kan dia belum tentu kan mental sakit. Bisa juga dia lagi putus pacarnya, apa dia nggak punya uang, bisa jadi. Dia nggak dikasih saku sama orang tuanya, atau dia kemudian dia apa ya? Lagi orang tuanya bertengkar, atau banyak sekali. Atau emang dia pendiam, kan kita nggak tahu toh. Nah itu jadi makanya itu nggak bisa nggak bisa kita itu langsung memvonis oh anak ini seperti ini, nggak bisa. Jadi gitu. Nggak bisa. Harus banyak tahapnya itu. Kalau di dunia psikologi itu banyak sekali. Oke. Tapi kan biasanya itu ada yang anak berangkat sekolah itu matanya sudah kayak berkaca-kaca, terus dia tiba-tiba nangis gitu, merenung gitu kan. Terus kita itu sebagai orang itu kan kepo ya Bu biasanya. Nah itu. Ini gimana ini? Kayak aku pengen tahu dia ini kenapa gitu. Ya itulah, sebagai teman kamu kan kadang menjamin kayak gitu ya. Sebagai teman yang kita nggak ngerti dia kenapa. Satu gitu, tenangin dulu, jangan ditanya dulu. Oh dia ditanyain? Jangan. Kalau nangis, biarkan dia nangis dulu. Oh jadi gitu. Kamu nangis so. Kamu lagi kamu sedih ya? Wes nangis selesai. Iya. Kalau sama perempuan atau kamu teman dekat, boleh kamu memeluk dia. Kemudian jangan kamu tanya, kamu kenapa toh? Kamu nangis kenapa? Aduh malah kemudian temannya ngerumpung, dikepung, dia tambah dia nggak nyaman. Dia tambah down. Kemudian dia tambah dia tuh butuh kenyamanan. Satu, dia tuh butuh kenyamanan. Jadi kalau ada teman kayak gitu, dia biar nangis dulu, udah tenang dulu, gitu. Kalau udah tenang baru tanya
kenapa sih, ada apa. Kalau dia nggak mau cerita, Ya ya udah, udah, gitu. hibur dia aja, Iya, iya, biar dia iya. bahagia, biar dia senyum, simpel kan? Iya, simple. Udah, nggak usah dibuat masalah besar. Ada aku nangis, anak nangis buat di kelas gitu, dia buat berita yang besar. Anak itu nangis kenapa gini Iya, gini iya. gini. Apa sih? Di sana Nggak jelas banget ngomongin, gitu, di ya. sini ngomongin, jangan. Iya. Dia malah down nanti. Kita tambah sedih, nggak tambah bahagia gitu. Apalagi kalau udah tenang, ayo ajak ke kantin, tak belikan es misalkan, kan dia bahagia toh. Iya, bahagia. Nah, kita kan sudah membahas tentang permasalahan dan gimana sih remaja itu. Seru ya. Iya, seru banget. Nah, untuk menjadi remaja yang baik itu seperti apa, Bu? Harus gimana? Apa ya? Atau kenapa gitu? Bukan sih gini, baik gaknya itu tergantung tadi goalsnya sendiri-sendiri. Oh, tujuan kita tadi tuh. Yes, jadi gini, kamu nggak bisa dinilai, oh anak ini baik, nggak. Tujuanmu apa tadi? Tujuanmu apa? Prinsipmu apa? Kalau itu udah terselesaikan, terpenuhi, wes. Oh, itu Bukan berarti saklek ya. berasal dari diri kita sendiri. Iya no. Jadi nggak bisa klek. Oh, kamu anaknya baik karena ini. Oh, anak itu lo baik karena ini. Nggak bisa. Gini loh, apa ya? Gimana? Kalau kita bilang manusia, kita memanusiakan manusia itu, kita nggak bisa bilang orang baik itu seperti ini bla 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 bla. Orang baik itu seperti ini, orang jelek itu seperti ini, nggak bisa. Jadi gini, orang baik menurut saya tuh, ya wes menurutku, belum tentu menurutmu kayak gitu, belum Iya, tentu. berbeda-beda kan ya. Yes, jadi Setiap orang. jadi nggak bisa orang baik seperti apa sih. Kalau menurut saya pokoknya orang baik itu tadi goalsnya apa, prinsipnya apa, nggak melanggar hukum, aturan, agama, Iya. it's okay, gitu loh. Itu Ternyata udah. begitu ya. Jadi remaja yang baik itu berasal dari diri kita sendiri ya, teman-teman. Nah, ya Allah, ini kayaknya sudah lama banget ini kita podcast, Bu, ya ampun. Nah, Nggak terasa ya. Untuk Udah terakhir, berapa jam ya? kayaknya udah lama banget. Nah, sebelum kita akhiri podcast ini, ada nggak sih pesan atau kesan yang ingin jenengan sampaikan kepada teman-teman? Apa sih ya? Cuma pesan saya, jaga diri kalian sendiri, kemudian kelebihanmu itu diasah, jangan fokus ke kekurangannya, fokus ke kelebihannya, dan jangan lupa agama, norma, aturan negara, hukum itu harus menaungi kita. Bebas sih kamu ekspresi, apapun ekspresimu bebas. Yang penting kamu tahu aturan, tahu prinsip, ada payung yang menaungi kita, ada hukum, ada agama, norma itu. Oke, Jadi gitu. seperti itu. Jadi jangan apa ya, pokoknya teruslah berkarya, Oke. berkarya dan berkarya. Ternyata jadi remaja itu sangat rumit ya, teman-teman. Dimana kita harus mengenal diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Nah, untuk teman-teman di luar sana, jangan jadikan masa remaja kalian untuk bahan percobaan. Mending jadikan masa remaja kita untuk mencari atau memperbanyak hal-hal yang positif, agar hal yang negatif bisa tersingkirkan oleh hal-hal positif yang kita lakukan. Oke? Kayaknya waktunya sudah cukup. Jika dari awal sampai akhir ada perkataan atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih kepada Bu Dina yang sudah Sama-sama. meluangkan waktunya untuk podcast hari ini. Dan terima kasih juga untuk tim Saka Podcast yang sudah bekerja sama dalam acara ini. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys. Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi. Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi.